Terpujilah Tuhan yang senantiasa mengasihi kita dalam setiap langkah hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan dan mari kita satukan hati kita di dalam ibadah malam pada saat ini, Sabtu 16 Mei 2020 bersama dengan warga Jemaat Karambe. Mari kita memuji, mari kita menyanyi, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita mempersiapkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Mari kita berdoa. Kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Allah yang kudus yang menuntun kami, agar kami mampu menghayati firman-Mu bahkan melakukannya dalam hidup kami. Kuasailah kami Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh
bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin firman Tuhan. Syukur Tuhan masih sayang. Kure sumanga napaka borok siap itu Tuhan. Syukur Tuhan masih sayang. Kalimat inilah yang sering keluar dari mulut kita ketika kita terluput dari sebuah musibah. Bahkan tidak jarang orang berusaha melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa ia sungguh merasa beruntung. Demikianlah yang dirasakan oleh Nuh, bahwa dari sekian manusia di bumi, dia dan keluarganya justru dipilih Tuhan untuk luput dari bahaya maut yang sungguh mengerikan. Air bah melanda bumi 150 hari lamanya. Semua yang ada di bumi musnah, kecuali Nuh beserta keluarganya dan beberapa binatang yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera. Sungguh tidak ada alasan bagi Nuh untuk tidak bersyukur. Karena itu, setelah air bah surut dan mereka keluar dari bahtera, Nuh mengambil inisiatif untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kisah air bah ini sungguh menjadi pelajaran penting bagi anak-anak Tuhan saat ini. Sesungguhnya banyak dosa yang dapat memicu murka Tuhan. Inisiatif Nuh untuk memberi persembahan kepada Tuhan tanpa paksaan tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya, namun juga menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya, bahwa aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Itulah berkat bagi dunia. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberi persembahan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara,
tetaplah menghargai kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita memuji dengan pujian, mujizat itu nyata. Kita berdoa. Sungguh tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami selalu yakin bahwa mujizat itu nyata. Keyakinan itulah yang membuat kami selalu berpengharapan di dalam Kristus. Bahwa sekalipun kami menghadapi pergumulan yang berat, tapi kami percaya mujizat Tuhan nyata. Pada malam ini kami satu hati memuji, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa kepada-Mu. Semoga Tuhan terus mengokohkan iman kami. Semoga Tuhan terus memberi kesehatan yang baik. Secara khusus bagi setiap warga jemaat Tuhan di Karambe, bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengar firman pada malam ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus berperkara di dalam segala suasana hidup yang kami alami. Jamahlah setiap warga jemaat Tuhan yang sedang sakit. Sapalah mereka yang sedang bergumul, yang sedang dalam duka cita, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sudah berada dalam usia lanjut. Semoga Tuhan terus menopang iman mereka dan tubuh jasmani mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak cucu kami. Semoga Tuhan yang terus memeliharakan dari hari ke hari agar bertumbuh dalam kasih Kristus. Yang sedang menuntut ilmu, mereka akan tetap sabar di dalam menuntut ilmu dan mereka tetap setia. Kami doakan Tuhan untuk keluarga kami yang jauh merantau di mana saja mereka berada. Semoga kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup mereka. Pun keluarga yang sedang bersama dengan kami saat ini, tetaplah Engkau memeliharakan. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat, bahkan saudara-saudara kami yang mengalami sukacita oleh karena pertambahan usia pada hari ini. Semoga mereka terus bersyukur dan merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan pemerintah kami mulai dari pusat, provinsi sampai ke daerah di dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Semoga dalam hari-hari yang akan datang semakin sedikit yang akan terpapar dan semakin banyak yang sembuh. Dan kami berdoa Tuhan, semoga suatu waktu Engkau yang menghentikan penyebaran COVID-19 di negara kami Indonesia, bahkan di muka bumi ini. Tuhan, mampukanlah para medis yang terus mengangkat pelayanan kemanusiaan. Semoga Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang meneguhkan iman mereka, menjaga keluarga. Malam ini kami akan beristirahat. Semoga kasih setia Tuhan menyertai kami sepanjang malam ini.
Esok pagi kami bangun dengan sehat, dengan kuat oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berseru kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita, sampai jumpa. Tuhan beserta.